Halo Meredos, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Muhammad Teguh Sofia di channel YouTube ini. Saya doakan semoga Meredos semuanya dalam keadaan sehat walafiat, diberikan kebaikan serta kebahagiaan. Dan bagi Meredos yang sakit, semoga diberikan kesembuhan segera. Dan bagi Meredos yang mungkin ada masalah, semoga bisa diberikan jalan kemudahan untuk memecahkan permasalahan yang ada. Baik Meredos sekalian, pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak Meredos untuk sedikit memperkenalkan bagaimana sih perpolitikan yang ada di India. Video ini ada sedikit keterkaitan dengan video sebelumnya ya, pembahasan tentang Nupur Sharma, di mana ya sebagaimana kita ketahui dia berasal dari partai BJP ya, ataupun Bharatiya Janata Party yang ada di India. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin coba membahas beberapa fakta-fakta menarik terkait salah satu partai yang ada di perpolitikan India saat ini. Selamat mengikuti Meredos. Baik Meredos, kita akan mulai memasuki ke fakta pertama. Fakta pertama, BJP adalah salah satu dari dua partai terbesar di India. Sebagaimana kita ketahui, Bharatiya Janata Party adalah partai tingkat nasional yang mana merupakan rival utama dari Partai Kongres Meredos, di mana di tingkat nasional hanya ada dua partai besar, namun di tingkat negara bagian itu ada beberapa partai di tingkat negara bagian yang nanti kelak biasanya mereka akan melakukan koalisi pada saat dilakukan yang namanya pemilu. Adapun BJP ya ataupun Bharatiya Janata Party ini memiliki arti, yaitu Partai Rakyat India. Fakta yang kedua, bahwasannya BJP adalah partai yang sebenarnya berakar dari partai pendahulu sebelumnya Meredos, yaitu Bharatiya Janasangh ataupun BJS, yang mana berarti Asosiasi Rakyat India, yang didirikan pada tahun 1951 Meredos. Jadi ini adalah partai sayap politik kelompok pro-Hindu yang bernama Rastriya Swayam Sevak Sangh Meredos, yang didirikan oleh Syama Prasad Mukherjee, yang RSS ini memiliki arti adalah Korps Relawan Nasional Meredos. Jadi BJP ini adalah sebuah sayap ya partai dari organisasi pro-Hindu yang bernama RSS ataupun Rastriya Swayam Sevak Sangh, yang tentunya ya lebih tua ya ataupun lebih senior daripada partai ini Meredos. Jadi memiliki hubungan yang sangat dekat, baik itu secara ideologis dan juga secara organisasi. Kita beranjak ke fakta yang ketiga. Fakta yang ketiga terkait partai BJP adalah BJP yaitu memiliki visi ataupun tujuan ya ingin melakukan pembangunan kembali India sesuai dengan budaya Hindu dan menyerukan pembentukan negara kesatuan yang kuat. Jadi memang latar belakang dari partai ini karena dia sayap kanan dan biasa disebut sebagai partai Hindu nasionalis, sehingga dia memang memiliki visi ya ingin menjadikan India ini memiliki ataupun mengedepankan budaya dari agama Hindu itu sendiri. Fakta yang selanjutnya yaitu yang keempat ya, bahwasannya perjalanan dari partai BJP ini tidak mulus. Di awal-awal berdirinya partai ini yang bernama BJS, sebelumnya saya sampaikan di tahun 1967 ya. Jadi partai ini sebenarnya memiliki pijakan para pemilih yang substansial di wilayah India Utara, khususnya bagi mereka yang berbahasa Hindi ya. Jadi selama 10 tahun kemudian partai ini dipimpin oleh Atal Bihari Vajpayee ya, bergabung dengan 3 partai politik lain untuk membentuk Partai Janata Meredos dan mengambil alih akhirnya tampuk kekuasaan ataupun pemerintahan. Namun karena adanya faksi di internal partai dan juga ada perselisihan juga di internal partai, akhirnya pada tahun 1979 pemerintahan dari partai BJS ini pun akhirnya runtuh Meredos.
fakta yang kelima yaitu kelahiran BJP itu sendiri. Jadi BJP ini ya sebagaimana yang saya sampaikan sebenarnya sudah berakar sejak tahun 1950-an dan akhirnya dia lahir secara resmi ya sebagai Bharatiya Janata Party pada tahun 1980 ya. Karena memang menyusul perpecahan oleh para pembangkang dari koalisi Janata yang mana para pemimpinnya ini ingin melarang pejabat BJS waktu itu ya, Bharatiya Janata Sangh, yang terpilih untuk berpartisipasi dengan organisasi pro-Hindu ya yang lebih tua yang saya sebutkan yaitu RSS, karena mereka mengkritik ya secara konsisten dan menuduhnya sebagai ekstremisme politik dan juga agama, Merdos. Terutama ya sebagaimana kita ketahui terbunuhnya Mahatma Gandhi ya pada saat di awal-awal era kemerdekaan itu disebabkan oleh kader dari RSS itu sendiri. Dan akhirnya BJS kemudian melakukan reorganisasi ya menjadi BJP di bawah kepemimpinan Vajpayee, Lalkrishna Advani dan Murali Manohar Joshi, Merdos. Baik, kita masuk ke fakta keenam yaitu terkait ideologi ya. Jadi ideologi dari partai BJP ini yaitu dikenal dengan Hindutva ataupun kehinduan, Merdos, yaitu sebuah ideologi yang berusaha untuk mendefinisikan budaya India ke dalam nilai-nilai Hindu, dan itu sangat kritis ya sebagai antitesis ya terhadap praktik dari ataupun ideologi dari partai Kongres yang sekuler ya. Kalau partai Kongres yang sekuler ya lebih cenderung itu bisa dikatakan merangkul semua agama dan tidak ingin memaksakan Hindu sebagai nilai paling utama dalam bernegara ya, karena memang mereka mengakui eksistensi keanekaragaman ya dan juga kebersamaan dengan agama-agama lain, Merdos. Jadi selain itu juga ideologi resmi dari BJP ini adalah humanisme integral yang mana dirumuskan oleh Den Dayal Upadhyaya Upadhyaya ya pada tahun 1965, Merdos. Ya, dan secara umum partai ini menyatakan komitmennya terhadap ideologi Hindutva ini, dan memang secara kebijakan ataupun secara historis ya kebijakan ini menggambarkan memang ideologi dari Hindu ataupun posisi Hindu nasionalis ya. Jadi BJP ini juga menganjurkan yang namanya konservatisme sosial dan juga kebijakan luar negeri yang bersifat nasionalis, Merdos. Baik, kita maksud ke fakta ke-7, yaitu partai ini sangat lekat sekali dengan isu komunal, Merdos. Isu komunal itu apa? Isu komunal ini adalah isu yang berkaitan erat yaitu dengan konflik beragama ya. Khususnya dalam hal ini biasanya terjadi antara Hindu dan Muslim. Nah, di sini ya dalam beberapa catatan yang saya dapat, BJP ini memang mulai sukses ya secara elektoral di tahun 1989 sejak dia berdiri di tahun 1980. Ketika memanfaatkan ya perasaan sentimen anti-Muslim dengan menyerukan pendirian sebuah kuil Hindu di daerah Ayodhya yang dianggap suci oleh umat Hindu, tetapi pada waktu itu ditempati oleh Babri Masjid ataupun Masjid Babur ya. Dan pada tahun 1991 BJP telah meningkatkan daya tarik politiknya hingga akhirnya merebut 117 kursi di Lok Sabha ataupun Majelis Parlemen Rendah India dan akhirnya mengambil kekuasaan di 4 negara bagian, Merdos. Nah, pada saat itu ya terjadilah pembongkaran Babri Masjid pada Desember 1992 oleh organisasi-organisasi yang terkait dengan partai BJP ini, yang akhirnya menyebabkan reaksi keras ya terhadap partai tersebut, khususnya dari partai Kongres saya pikir, dan juga mungkin beberapa partai di tingkat negara bagian. Penghancuran masjid juga menyebabkan kekerasan di seluruh negeri ya yang menewaskan lebih dari 1.000 orang ya. Jadi ini antara Hindu dan juga Muslim, Merdos. Dan partai itu dianggap dengan skeptisisme dan kecurigaan oleh banyak orang yang berkomitmen pada sekularisme di India secara kontemporer. Jadi sekularisme ini ya ataupun memperkenankan ya mengakui semua agama untuk menjalankan ibadah ini merupakan bagian dari konstitusi India. Nah, partai BJP ini ya dianggap oleh beberapa kelompok ya meragukan ya dalam menjaga konstitusi sekularisme yang ada di India saat ini. Fakta yang ke-8 ya, BJP ini merupakan partai
yang lebih cenderung ya mendapatkan dukungan ya dari para kasta tinggi yang ada di India. Jadi Merdos, partai ini secara luas sudah mendapatkan dukungan ya di antara orang-orang yang berada di kasta tinggi ya yang ada di India, khususnya yang ada di India Utara. India Utara itu mana sih Mas Agus? Ya seperti Delhi, Haryana, ya Uttar Pradesh, ya Punjab, lalu juga di situ ada termasuk mungkin Bihar bahkan gitu ya, Himachal Pradesh ya, dan juga beberapa negara bagian yang lainnya gitu ya, yang mana mereka berbahasa Hindi Merdos. Namun partai ini juga berusaha untuk menarik dukungan dari kasta-kasta yang lebih rendah Merdos. Khususnya ya cara mereka ataupun cara BJP untuk menarik pemilih dari kasta rendah dengan menunjuk ya ataupun memilih dari beberapa anggotanya dari kasta rendah untuk menempati posisi-posisi penting di partai ini Merdos. Jadi ini merupakan salah satu strategi dari partai BJP juga. Sebagaimana yang saya sampaikan Merdos ya, dari awalnya terseok-seok naik dan akhirnya juga cepat terjatuh, akhirnya partai BJP ini ya memulai ya sukses mereka yang lebih baik lagi Merdos. Jadi dalam pemilu 1996 ya BJP muncul sebagai partai tunggal terbesar di Lok Sabha Merdos dan diundang oleh Presiden India Merdos untuk membentuk pemerintahan. Namun ya masa pemerintahannya itu berumur pendek karena tidak dapat mengumpulkan suara mayoritas pada saat itu Merdos, yang mana suara mayoritas itu setengah dari 545 anggota dari majelis rendah ya ataupun Lok Sabha yang ada di India Merdos. Dan akhirnya Merdos ya sukses BJP ini pun meningkat ya, yaitu pada saat mengikuti pemilihan ya umum khususnya parlemen pada tahun 1999 Merdos ya, di mana pada saat itu sebagai National Democratic Alliance ya ataupun NDA, ini adalah sebuah koalisi lebih dari 20 partai nasional dan juga regional Merdos. Aliansi tersebut akhirnya memenangkan BJP 182 kursi dari 294 kursi koalisi, dan Vajpayee ya akhirnya menjadi pemimpin dari partai terbesar di aliansi tersebut Merdos, dan akhirnya terpilih kembali sebagai Perdana Menteri Merdos. Dan akhirnya ya cerita sukses ini pun akhirnya jatuh ya di tahun 2004 karena kalah dari Aliansi Progresif Bersatu ataupun yang dipimpin oleh Partai Kongres, dan akhirnya Partai Kongres ini pun ya Merdos ya melanjutkan ya kekuasaan mereka sebagai partai yang tertua Merdos. Akhirnya Vajpayee mengundurkan diri dari jabatannya, dan pada tahun 2009 Merdos suara dari BJP ini pun akhirnya berkurang dari 137 menjadi 116, dan akhirnya tentu saja Kongres kembali berada di kekuasaannya. Partai Kongres ini Merdos adalah partai ya yang diikuti sebelumnya oleh Jawaharlal Nehru dan juga Mahatma Gandhi. Makanya sekarang penerusnya yaitu ada Sonia Gandhi, Rahul Gandhi, sebelumnya ada Rajiv Gandhi, sebelumnya lagi ada Indira Gandhi Merdos ya. Dan Merdos, bagaimana kita ketahui Merdos, layaknya di Indonesia Merdos, pada tahun 2014 kita mengadakan pemilu, India juga mengadakan pemilu. Setelah akhirnya Kongres ya memenangkan 2 kali kemenangan layaknya Partai Demokrat sebelumnya Merdos ya, Bapak SBY 2 kali kemenangan pemilu 2004 ya, lalu 2009 Merdos ya. Akhirnya ya pada waktu yang sama Kongres juga berkuasa 2 periode, dan akhirnya Merdos pada saat 2 periode selesai diadakan pemilu di tahun 2014 ya, layaknya di Indonesia BJP ya, PDIP naik melalui Presiden Jokowi. Adapun di India Merdos, BJP yang menang di tahun 2014 dengan Perdana Menteri Narendra Modi Merdos, dan mereka mendapatkan suara yang mayoritas yaitu 282 suara Merdos ya, yang mana ini bisa dikatakan sebuah prestasi yang sangat luar biasa Merdos. Dan sebagaimana kita ketahui Merdos ya, akhirnya partai BJP ini juga menang melalui Perdana Menteri Modi di pemilihan yang kedua ya, di periode kedua, yaitu dimulai dari tahun 2019 layaknya juga Presiden Jokowi menang pada pemilu 2019.
Fakta selanjutnya kita berbicara di tingkat kebijakan. Jadi kebijakan dari BJP ini dengan ideologi yang ada ya. Jadi BJP ini sangat erat ya, kebijakannya itu berkaitan dengan ekonomi dan juga mempromosikan ideologi dari Hindufta itu sendiri, Merdos. Ya, secara ekonomi pernah terjadi di 8 November 2016, saya merasakannya sendiri waktu itu demonetisasi ya, ataupun penarikan beberapa pecahan-pecahan uang kertas, yaitu 500 dan 1000 rupiah ya, yang mana ini untuk katanya memerangi black money ataupun uang gelap gitu ya, ataupun money laundry itu sendiri, Merdos. Dan selain itu juga, Merdos, BJP secara ekonomi memberlakukan GST ya, pajak barang dan jasa pada tahun 2017, yang mana ini adalah mereformasi dari pemungutan pajak ya. Selain itu juga, Merdos, secara kebijakan Hinduftanya salah satunya adalah BJP berusaha untuk melarang penjualan sapi ya untuk disembelih. Namun sebuah langkah tersebut akhirnya kemudian dibatalkan oleh Mahkamah Agung India gitu ya. Selain itu juga, Merdos, yang cenderung berbau Hindufta gitu ya, kebijakannya itu pada Agustus 2019, Merdos, di mana BJP mencabut otonomi Jammu dan juga Kashmir, dan pada Oktober membawa negara bagian sebelumnya di bawah kendali langsung dari pemerintah itu sendiri, Merdos ya. Jadi ini adalah beberapa kebijakan-kebijakan ya yang dikeluarkan oleh partai BJP pada saat itu, termasuk juga, Merdos, dalam melawan pandemi, Merdos ya, dilakukan lockdown total yang bisa dikatakan saya merasakan selama 2 tahun pada saat itu benar-benar luar biasa, bisa dikatakan ketat dan tentu saja ya memberikan konsekuensi kepada perekonomian India. Di era Narendra Modi, Merdos ya, fakta selanjutnya, pamor dari BJP ini sempat turun, Merdos, karena banyaknya pengangguran dan juga biaya hidup yang terus meningkat ya, dan beberapa janji-janji pada pertumbuhan ekonomi yang tidak terpenuhi di era Perdana Menteri Narendra Modi, sehingga pada tahun 2018, Merdos, dari beberapa negara bagian akhirnya dimenangkan oleh partai selain BJP, Merdos. Namun uniknya pada saat pemilihan ya di bulan Mei 2019, justru, Merdos, BJP memenangkan, Merdos ya, memenangkan suara dengan jumlah yang sangat mutlak ya. Konon katanya karena ini karena didapatkan ya setelah pemerintah ataupun dari partai BJP ini dianggap gitu ya, ataupun memperoleh dukungan gitu ya dalam menangani krisis keamanan di Jammu Kashmir pada Februari 2019, Merdos. Dan kondisi ini juga ya mengantarkan saya pada fakta selanjutnya, bahwasannya saat ini posisi dari Partai Kongres sangatlah bisa dikatakan cukup lemah ya. Jadi Partai Kongres yang saat ini digawangi oleh Sonia Gandhi dan anaknya Rahul Gandhi ya, itu sebenarnya adalah partai yang merupakan pesaing dari BJP ya, sebagaimana saya sampaikan, tapi gagal untuk menggambarkan partainya itu sebagai bisa dikatakan alternatif ya, yang bisa menjadi musuh ya, ataupun oposisi yang berarti bagi BJP itu sendiri, Merdos. Sehingga, Merdos, kita melihat dalam beberapa tahun, mungkin di 2024 ya, masih ada kemungkinan BJP ini dapat memenangkan pemilu yang ada di India, Merdos, karena memang BJP membawa isu pertama ya, dari segi bahasa, yaitu Hindi, yang merupakan mayoritas orang India itu berbahasa Hindi ya, yang ada di India Utara. Terus juga identitas kasta dan juga identitas agama itu dimainkan gitu ya, selain juga ekonomi memainkan peran penting, sehingga kemungkinan ini bisa dikatakan menguatkan posisi BJP kemungkinan besar di tahun 2024 jikalau Kongres tidak bisa menemukan figur yang tepat untuk melawan kandidat dari BJP ini sendiri, dan juga men-tackle ya beberapa isu-isu yang dikeluarkan oleh BJP ini sendiri. Baik, Merdos, jadi inilah ya beberapa fakta-fakta unik dan juga menarik terkait partai BJP, yang mana ya cukup merefleksikan apa yang terjadi di India saat ini. Semoga informasi ini bermanfaat, menambah pengetahuan Merdos ya, dan menjadi pelajaran bagi kita semuanya. Saya mohon maaf atas segala kekurangan. Bahwa syukriya. Firmilengge. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Muhammad Agus Sofia, langsung dari kota Malang, Jawa Timur, Indonesia. Dadah, Merdos sekalian. Allah Hafiz.